Ya, pemirsa, selain bersemangat untuk membangun kembali fasilitas umum yang hancur, warga Iran juga memenuhi masjid dan tempat-tempat suci lainnya untuk berdoa agar kemunculan Imam Mahdi diseregakan. Ya, sebuah akun Instagram milik Ismail Amin Pasanai memperlihatkan sejumlah warga Tehran berkumpul di masjid dan tempat-tempat suci lainnya untuk berdoa agar kemunculan Imam Mahdi dipercepat. Aktivitas berdoa ini meningkat seiring dengan eskalasi konflik di wilayah tersebut. Narasi kemunculan Imam Mahdi atau Imam Zaman digunakan untuk memotivasi perlawanan terhadap Zionisme dan mengharap datangnya keadilan. Pemirsa, sebuah video yang beredar menuai kecaman umat Kristiani usai memperlihatkan seorang prajurit Israel menghancurkan patung Yesus Kristus di Lebanon. Aksi amoral ini kembali terjadi usai sebelumnya serangan pasukan Israel meratakan sebuah sinagog di Iran. Ya, pemirsa, foto ini menunjukkan seorang prajurit Zionis Israel menghancurkan patung Yesus Kristus dengan sebuah palu godam. Bagian kepala patung Yesus ini pun hancur lebur usai menjadi sasaran pukulan. IDF mengkonfirmasi kejadian ini terjadi di Lebanon saat negara Zionis ini melancarkan agresinya. Foto ini pun viral di media sosial dan menuai kecaman umat Kristiani di berbagai belahan dunia. Pemirsa, seorang pemimpin komunitas Yahudi di Iran mengunjungi sebuah sinagog yang hancur usai diserang Zionis Israel. Bahkan gulingan Taurat pun dikubur dalam puing-puing bangunan tersebut. Pemimpin komunitas Yahudi Iran, Rabbi Yonus Habamillah Lezar, mengunjungi sinagog Rafinia di pusat Teheran. Sinagog tersebut mengalami kerusakan parah akibat serangan udara Zionis Israel. Dalam kunjungannya, sejumlah tim penyelamat terlihat bekerja membersihkan puing-puing dan berusaha mengeluarkan gulungan Taurat yang terkubur. دهنه اون دروغ‌هایی است که بر علیه ملت ایران به کار می‌برن، بخصوص که الان ایامی است که نزدیک 40 شهادت امام شهید هم هستیم و با این اقدامات که توی منطقه‌ای که مسکونی هست و افراد عادی هستن و کنیسا هست باعث تخریب کنیسای قدیمی شدن، آسیبی که شده و میخوان موضوعات که برای ملت ایران مهم است و تحت شعاع قرار بدن. IDF mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka telah melakukan serangan-serangan udara yang menargetkan infrastruktur di Iran, termasuk sinagog Rafinia yang menjadi sasaran. Jumlah penduduk Yahudi di Iran saat ini berkisar antara 8.000 hingga 10.000 jiwa, dengan lebih dari setengahnya tinggal di ibu kota Teheran. IDF belum memberikan komentar mengenai serangan terhadap sinagog ini. Pemirsa, jurnalis stasiun televisi pemerintah Iran IRIB tengah melakukan wawancara tak sengaja merekam rudal jelajah di cegat pertahanan udara Iran. Ya, pemirsa, jurnalis IRIB melakukan wawancara dengan seorang perwira pesawat tempur F-35 di zona pertahanan di tengah konflik Amerika-Iran. Jurnalis tidak sengaja merekam momen pertahanan udara Iran menembak jatuh rudal jelajah siluman saat wawancara berlangsung. Unit pertahanan Iran berhasil mencegat dan menghancurkan rudal jelajah siluman saat melintas di udara. Militer Iran masih menyelidiki rudal siluman ini. Pemirsa, militer Israel meledakkan sebuah gedung sekolah di desa Beit Umar, tepi barat Palestina.
Ya, pemirsa, militer Israel merilis rekaman pada hari Senin menunjukkan ledakan dan kepulan asap yang membumbung di antara dua bangunan. Pasukan Israel juga menangkap dua warga Palestina yang diduga terlibat penyerangan. IDF menegaskan pihaknya akan langsung menindak tegas penggunaan fasilitas pendidikan untuk kegiatan militan. Bisa warga Palestina menyambut kepulangan tahanan asal Gaza yang sebelumnya ditahan oleh Israel. Mereka disambut oleh warga, bahkan diarak menjadi pahlawan. Ya, pemirsa, kedatangan warga Gaza yang sebelumnya ditahan Israel ini disambut meriah. Seperti pahlawan, mereka disambut nyanyian dan lagu-lagu menyemangat perjuangan. Mereka dibebaskan oleh Israel setelah sebelumnya sempat ditahan dan diperlakukan tak manusiawi oleh Zionis. Keluarga para tahanan menyambut mereka dengan haru dan gembira. Sementara itu, warga Maroko mengecam agresi militer Zionis Israel ke Iran dan Lebanon. Para pengunjuk rasa juga mengutuk parlemen Israel karena mengesahkan hukuman mati bagi tahanan Palestina. Ribuan orang berkumpul di Rabat, Maroko untuk menggalang dukungan bagi Palestina, mengutuk Israel dan mengacam agresi militer Israel AS ke Iran dan Lebanon. Para pengunjuk rasa juga mengutuk parlemen Israel karena menyetujui undang-undang baru yang mengizinkan hukuman mati bagi tahanan Palestina. Massa menilai eksekusi terhadap warga Palestina adalah kejahatan perang. Langkah Zionis ini juga menuai kritik dari negara-negara Arab, PBB, Uni Eropa, dan kelompok hak asasi manusia. Mohamed Nabil Ben Abdallah, Sekretaris Jenderal Partai Kemajuan dan Sosialisme, mengatakan rakyat Maroko menolak aksi genosida dan apartheid terhadap warga Palestina. والتقتيل والتجويع الممارس من قبل الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، لكن أيضا رفضنا لما يحدث بجنوب لبنان من خلال حرب إبادة جديدة إزاء الشعب اللبناني، وما يحدث بإيران من خلال العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران. رسالة لجميع الأمة العربية الأحرار العالم نقول لهم: انتفضوا من أجل فلسطين، انتفضوا من أجل الأقصى، انتفضوا من أجل المسرى، انتفضوا من أجل الأسرى. فالأسرى يعانون وغزة تعاني، أطفالها، شبابها، شيبها، وصمتنا صراحة عيب وكل العيب. Aksi protes ini berlangsung di tengah gencatan senjata yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran, serta Israel dan Lebanon. Pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda dengan rekan Reza Siregar. Tetaplah bersama kami.